Sehat bersama Biofitologi dan tentunya damai selalu bersama Dama TV. Baik, selamat sore pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada, baik yang sedang berada di depan televisi Anda dan juga berada di YouTube, bisa mengklik Dama Televisi. Dan tentunya setiap hari Rabu dan Sabtu Dama TV mengetengahkan satu program yang luar biasa menarik, yaitu pemahaman, pengetahuan, pengertian tentang badan energi kita dan bagaimana memanfaatkan untuk kehidupan yang sehat, seimbang dan senantiasa damai. Baik pemirsa Dama TV, saya Satna Dewi tentunya beserta kru Dama TV siap untuk melayani telepon-telepon Anda pada kesempatan kali ini. Bagi siapapun yang ingin menelpon dan mungkin ada yang sakit pada kesempatan kali ini, tolong bisa menelpon kami atau WA, nanti coba rasakan transfer energi. Kita sapa dulu tentunya Yang Mulia Biku Dhamma Wijaya Mahatera. Apa kabar Bante? Sehat Bante? Ya, Sukihoto. Semoga berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan, itulah paling sehat di sana. Bante ini wajahnya selalu berseri-seri, kayaknya sehat terus ya. Saya juga iri dong kayak seperti itu. Kita sapa juga Pak Agus Suleman. Apa kabar Pak? Sehat. Oh, pokoknya kalau Pak Agus ininya sapaannya wis sehat, wajahnya pun berseri-seri karena mampu untuk menyeimbangkan energi. Dan tentunya kalau Pak Agus Suleman dan Bante ini karena mentransfer energi pula, maka energi itu juga akan menggelontor penyakit di dalam diri kita sendiri, sebenarnya begitu ya Pak? Betul. Betul sekali ya? Betul. Baik, Pak Agus sebagai CEO dari Biofitologi, apa sih yang disebut dengan energi itu Pak? Energi itu banyak sekali ya, energi itu. Ya. Tapi khusus untuk yang biofitologinya, energi kesembuhan. Ya. Soalnya saya dulu belajar itu pernah Rinpoche saya itu ngasih tahu saya bahwa Great Wall itu salah satunya itu dibangun oleh energi. Oh, Great Wall, tembok Ya. Cina itu maksudnya? Ya. Jadi batu segitu besar-besarnya itu diangkat dengan orang. Zaman itu kan belum ada kren ya, alat berat ya. Wow, saya Nah, itu diangkat pakai orang berapa, 5-6 orang, tenaganya pakai tenaga energi itu naik itu. Dari bawah ke bukit itu naik batu segitu besarnya. Wow, ini saya jadi ini pengalaman baru, pengetahuan baru ya. Jadi mungkin Borobudur itu Bante, Borobudur saya jadi pengen penasaran kok bisa di zaman tahun 600 kalau nggak salah itu bisa membuat sebuah bangunan dengan batu-batu yang besar. Itu masih menjadi pertanyaan loh Bante sampai sekarang. Ini kok diangkat karo apa batu-batu segede itu? Bisa Begini, jadi ya? ini sesungguhnya permainan dari pikiran itu hebatnya. Dia bisa menggunakan energi pikirannya itu, apapun yang dilihat, kalau dia sudah menguasai 5 atau 4 elemen aja, padat, cair, udara dan panas, jadi dia bisa membayangkan. Jadi yang dibawa ini batunya itu seolah-olah ini hanya angin isinya. Enteng gitu ya. Enteng gitu. Jadi dia membayangkan itu enteng, angin terbawa. Oh. Jadi dengan mungkin sangat luar biasa, teknologi pikiran manusia zaman dulu tuh lebih hebat daripada sekarang. Kok bisa gitu ya Bante? Sekarang pikirannya ke wedok terus ngapain? Ngurusi bagian bawah terus jadinya. Itu jadi habis tenaga di kesana semua. Oh gitu, oke. Ya sangat-sangat masuk akal pemirsa Dama TV. Saya pikir itu tadi tenaga dalam terus karena kekuatan kayak huluk ya. Dia bisa mengangkat batu. Tapi karena itu pikiran ya Bante ya. Pikiran bisa juga istilahnya mereka sudah bisa menguasai alam gaib yang lainnya, meminta bantuan mereka. Oh bisa terjadi seperti Bisa itu ya? terjadi. Jadi dengan demikian itu kita harus melihat berbagai macam kemungkinan yang mereka pakai. Ya. Jadi itulah yang salah satu diantaranya mereka pakai. Jadi mereka juga bisa melatih cikonya sendiri dengan tenaganya untuk mengangkat ini semuanya. Tenaganya dia pribadi juga bisa dikembangkan ke sana. Ya, jadi sebenarnya manusia tuh mempunyai kemampuan seperti itu yang sekarang malah luntur ya. Betul. Ya, kalau nggak salah di India, di Tibet dulu banyak para pertapa-pertapa yang terbang-terbang gitu Bante. Apa pernah mendengar berita seperti itu Bante?
Ya sesungguhnya kalau kita mau memantau mereka-mereka yang di gunung-gunung, kemungkinan besar masih ada yang seperti itu. Bahkan sampai sekarang ya Iya. mungkin ya, karena transportasi sangat susah ya. Karena mereka itu ada yang condong meditasinya, wah luar biasa meditasinya itu bisa sampai tidak makan, tidak minum 1 minggu full meditasi terus. Ada, jadi bisa sampai 2 minggu sesuai dengan sampai di mana gelombang pikirannya itu aja. Kalau dia masuk di dalam kekosongan, wah dia masa happy sekali. Jadi lebih baik masuk di sana daripada makan dan minum bikin pusing. Kudu masak dhisik, golek dhisik, bertani dhisik ya. Oke, Pak Agus mungkin juga punya pengalaman bagaimana sebenarnya dari kekuatan pikiran mungkin bisa mengangkat tubuh atau bagaimana Pak? Kalau saya sementara ini masih 4 tahun ya saya belajar. Jadi saya belum ada pengalaman itu. Tapi kalau guru saya itu sudah bisa terbang. Jadi dia betul omongannya Bante itu, dia membayangkan dia itu seperti kapas terbang. Jadi guru saya cuma gini aja, tekan begini udah dia naik, mau tambah lagi kurang tinggi, ginikan lagi sekali naik lagi, kurang tinggi ginikan lagi naik. Saya dulu nggak percaya, saya pikir itu oh ini paling Sulapan. kayak David Copperfield itu. Sulapan ya. Ya, Ya. Tapi ternyata ilusi itu loh. ya. Nah, itu saya lihat bener ya. Tak pegang badannya, bener ini guru saya. Ya, berarti benar adanya bahwa kekuatan dari pikiran kalau diolah secara baik dan benar itu bisa mendatangkan, apalagi kalau cuma untuk kesehatan sebenarnya begitu ya. Itu kan kayak kesaktian, tapi kan bukan itu yang dicari ya Pak Agus ya, Betul, Bante betul. ya. Bagaimana kekuatan pikiran bisa menyeimbangkan diri kita. Jadi sebenarnya ini orang-orang yang sakit ini masalahnya sebenarnya kecil aja. Bagaimana kita ayo mengenal pikiran kita. Seperti itu ya Bante ya. Kira-kira begitu ya Bante ya. Ya, bukan kira-kira begitu, itu sudah merupakan ilmu pasti di dalam teknologi berpikir. Jadi arah pikiran yang salah, kita tidak mengerti menggunakan pikiran, condongnya masuk kejebur di dalam penderitaan, kesakitan. Tetapi kalau dia pandai mengolah pikirannya, karena ada tekniknya, bahwa sesungguhnya arah pikiran yang untuk membebaskan dari sakit itu ada tekniknya, maka itu sebelum kita sakit, sebelum kita menderita, kita belajar meditasi itu untuk memisahkan antara perasaan yang tidak enak dan perasaan yang bebas dari perasaan itu. Gimana caranya? Itulah manfaatnya daripada meditasi, sehingga ketika kita sudah mahir di dalam memanage cara berpikir yang dahsyat ini, kemanapun juga kita tidak merasa takut, sakit dimanapun juga, oh that easy way kan gitu aja. Itu aja cara yang mudah, hanya mengatur pikiran aja. Iya, luar biasa. Hanya dengan mengatur pikiran sebenarnya segala sesuatu bisa kita selesaikan. Nah, kebanyakan nih Pak Agus nih saya tanya lagi yang sebagai praktisi dari biofitologi. Ya. Bener nggak sih Pak bahwa banyak orang yang sakit itu karena pikiran atau energi pikirannya yang tidak sesuai Pak? 99,9% itu pikirannya. Oh, Makanya gitu ya? saya kalau melihat pasien saya ke rumah saya minta tolong dibantu untuk diterapi, tapi ngomongnya pikirannya sudah saya ini bisa mati Pak. Lah itu. Jadi belum bukan minta hidup tapi minta mati. Ya. Sedangkan pikiran kita itu kalau berpikir mati, itu sel-sel kita itu dibunuh secara nggak langsung tuh bunuh diri. Membunuh selnya sendiri ya sebenarnya. Betul. Oh. Betul. Makanya saya kalau mendapatkan pasien pikirannya negatif, saya angkat. Supaya dia sadar bahwa dia itu sebetulnya enggak apa-apa. Cuma pikirannya yang membuat dia itu galau, takut, mau mati. Itu jadi di situ letaknya. Ya, dia drop ya, negatif ya. Mungkin Ya. mungkin Kak Bante ini karena terkurasnya energi positif, jadi dia lebih dominan yang negatif orang sakit itu, seperti itu. Dan mungkin ya kurang berbuat positif, berbuat kebajikan mungkin seperti itu Bante. Ya itulah. Jadi kalau kita lihat Sang Buddha sudah sangat-sangat jelas, karena beliau sudah mengatakan siapapun juga yang mau memperpanjang usianya itu,
dia harus menguasai 4 faktor di dalam memanage cara berpikirnya, bagaimana menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia ini, itu berulang-ulang dibangkitkan, sehingga membangkitkan energi pikirannya dengan kebijaksanaan dikelola semuanya ini, itu akan bisa memperpanjang usia mereka. Kalau dia belum apa, aduh sakit, aduh ini tinggal sebulan lagi aku mau mati kena COVID misalkan. Jadi sudah pikiran takut sudah menentukan waktunya itu. Saya katakan, kalau cara berpikir itu otomatis dia akan menderita. Tetapi kalau kita lihat yang siapapun juga yang kena COVID, mereka bergembira, senang, tidak takut, selalu berpikir positif, walaupun tidak ada sulit nafasnya. Oh ternyata dia sulit nafas itu karena kurang minum, makanya itu harus minum. Minum ternyata tidak boleh yang dingin, hangat. Nah, dengan cara seperti ini mengerti, memahami, mengikuti protokol kesehatan yang dijalankan, dia bebas sembuh dari sakitnya itu. Ya. Bisa lah semuanya, jangan terlalu pesimis. Jadi zaman sekarang ini zaman teknologi, ilmu kedokteran ada caranya, ilmu pikiran juga ada, psikologi juga ada. Ya, seharusnya justru lahirnya pribadi-pribadi yang sehat, gembira, optimis, kreatif gitu sebenarnya ya Pak Agus ya. Harusnya Pak Agus ya. Betul. Pak Agus ini sudah menangani banyak pasien ya. Udah berapa ratus gitu Pak? Kira-kira. Pasien ini loh. Waduh, saya nggak bisa ngomong sudah berapa, nggak tahu itu, saya nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung ya Pak Agus ya. Tapi kalau lihat rumah sakit tambah lama tambah besar itu, kayaknya semakin banyak orang sakit nih. Iya. Ya sebetulnya sih itu menurut Menteri Kesehatannya dari Cina ya, ada informasi bahwa rumah sakit tambah lama tambah banyak, yang sakit tambah banyak. Ini solusinya bagaimana? Mestinya adanya rumah sakit tambah banyak, pasiennya tambah sedikit, lama-lama tidak ada yang sakit. Tutup lah bisnisnya. Memangnya harusnya seperti itu. Bisnis nih Pak. Kalau menurut Menteri Kesehatan Cina itu ngomongnya seperti itu. Ada yang ngomong begini, orang datang ke dokter, periksa dokter kena diabetes, misalkan bintangnya diabetes itu 2. Stadium. Sel-selnya karena pikiran yang terpusat, pikiran selalu positif itu akan membangkitkan zat-zat kimia yang menyehatkan. Jadi itu akan membuat mereka bisa mengatasi semua penyakit yang ada di dalam tubuh ini. Yang kurang seimbang dia akan muncul. Bagaimana untuk menyeimbangkan secara alami di dalam tubuh kita. Itulah sesungguhnya meditasi itu sangat penting sekali. Sangat penting banget ya. Tapi kalau semua meditasi nanti nggak ada yang sakit Bante, rumah sakitnya tutup. Seharusnya mereka senang sih dokter. Saya bebas tugas sekarang. Nggak ada dapat duit. Jadinya begitu. Untungnya ada yang percaya, ada yang nggak percaya nih, ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya meditasi adalah dasar dari fokusnya energi kita, sehingga energi kita tuh nggak terurai kemana-mana gitu. Itu yang membuat semakin menipisnya energi positif kita sehingga kita gampang drop atau sakit. Mungkin seperti itu ya. Nah, biofitologi ini sebenarnya membantu apa Pak? Mengobati atau mendorong? Ya, jangan dijawab dulu Pak Agus. Penasaran nih pasti penonton kita. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya Anda ingin tahu bagaimana sebenarnya energi di dalam diri kita masing-masing, pemanfaatannya, dan kemudian maintenance, perawatannya sesudahnya. Jangan kemana-mana, dan Anda nanti bisa telepon setelah yang satu ini. Sehat bersama biofitologi dan tentunya damai bersama Dharma TV. Baik, pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya narasumber kita yang luar biasa, Bante Dhamma Wijayo Mahathera. Bagaimana mengenal pikiran kita, sumber dari atau menjadi operator dari energi-energi yang ada di dalam diri kita, dan tentunya CEO Bapak Agus Suleman, beliau adalah ahli mentransfer energi. Nah, saya ingin ke Pak Agus dulu nih. Pak Agus, apakah sebenarnya pengetahuan ini bisa dipelajari oleh setiap orang, Pak? Apa hanya orang-orang sakti saja, Pak? Semua orang bisa. Semua orang ya? Semua orang bisa. Baik. Tidak memandang itu suku, agama, dan lain sebagainya. Semua orang kalau mau belajar ini bisa. Wah, luar biasa nih.
Terus Pak Agus bisa mengajarkannya nggak Pak? Atau ada jadwal untuk mengajar Pak? Oh, ada jadwal. Kalau ngajarkan ada jadwal. Sebetulnya bulan April itu kita buka. Kemarin itu ya? Iya, berhubung kena COVID ini, kemudian protokol kesehatan itu masih simpang siur. Kita juga ada warning dari pihak pemerintah, jadi kita juga jaga. Oke, sampai new normal ya? Ya, sampai new normal. Ya, mudah-mudahan bulan 7 ini bisa ya kita buka. Bisa mulai ya? Ya, bisa mulai. Tapi ya kita batasin. Soalnya nanti ditakut pesertanya banyak, kemudian studionya Dama TV mungkin nggak cukup untuk physical distancing itu sulit nanti. Ya. Apa bukan justru malah kita membuktikan bahwa ternyata virus terkena biofitologi nggak nyamperin gitu loh Pak, maksudnya Pak? Wah, kalau jawaban sebenarnya sih bisa ya, sebenarnya kan bisa, pasti. Cuman kalau kita ngomong mendahului kata-kata semacam ini kan kita menganggap kita ini luar biasa, nggak ada yang luar biasa ya. Jadi dibuktikan dulu baru. Ini ciri khas seorang berilmu yang rendah hati Pak Agus. Tapi Bante, bagaimana sih sebetulnya frekuensi virus kalau dibandingkan dengan biofitologi ini? Mungkin nggak bahwa memang tidak terpapar kita oleh virus itu? Sesungguhnya kalau kita perhatikan, virus itu dia hanya ada lapisan tipis. Maka dari itu sesungguhnya kalau dipelajarin, dia ada gelombang tertentu yang bisa memecahkan dia sendiri. Maka dari itulah kalau kita belajar meditasi ini, kita tidak usah untuk membenci pada virus itu, tetapi kita memancarkan energi yang menyebabkan virus itu seolah-olah dia dininah bubukan, disayang-sayang, begitulah. Bukan kita benci, virus, kamu saya usir, tak semprot. Ya, tapi tidak dengan cara seperti itu. Kita harus memahami bagaimana cinta kasih itu meninak bubukan sehingga dia tidak terlalu banyak memproduksi. Replikasinya tidak dibentuk, tidak memproses banyak. Jadi itu menyebabkan dia kan tidak berkembang. Otomatis dia akan menciut, otomatis tidak lama-lama kita akan sembuh, gitulah. Makanya itu meditasi itu sangat-sangat penting karena siapapun juga yang melatih pikiran ini, maka itu keahlian kita di dalam memasukkan program cara berpikir untuk mencapai ketenangan, disitulah akan menjadi kekuatan yang dahsyat yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri, pikiran kita tambah tenang, badan juga tambah sehat, semua penyakit juga tersingkirkan gitulah. Luar biasa itu tadi ya, sehat bersama biofitologi dan tentunya damai bersama Dama TV dengan mengolah batin itu tadi. Baik pemirsa Dama TV, siapapun Anda yang sedang menyaksikan Dama TV, Anda bisa menelpon kami atau bisa mengirim WA untuk menanyakan keluhan Anda, dan tentunya kami dengan senang hati, dengan bahagia sekali akan mentransfer energi yang bisa mungkin membantu Anda pada kesempatan kali ini. Ya, nomor teleponnya sudah tertera di layar kami, silakan untuk menelpon kami atau mengirim WA, kami tunggu di studio. Pak Agus, ya. Ini tadi Bante sudah mengatakan bahwa sebenarnya dari kekuatan, dari kalau kita belajar tentang gelombang energi saja antara virus dan orang yang dalam kondisi tenang itu berbeda sebenarnya ya Pak. Apakah itu betul Pak? Memang betul. Ya. Apa yang dikatakan Bante itu sangat-sangat betul. Makanya kalau Ibu Sadana kalau lihat ini pasien, ada satu pasien mengalami misalkan yang mau melahirkan aja. Dokter yang membantu bersalin ini kan mesti ngasih tahu tenang, santai, tarik napas, itu menenangkan. Jadi yang ibu tenang, jabang bayinya juga tenang, lancar nanti. Ya, itu semua seperti itu. Cuman sekarang dengan kemajuan teknologi, orang itu kalau bahasa Jawanya nggak serantan. Gerusak-gerusuk katanya gitu. Jadi itu yang jadi masalah. Makanya kalau terapi ini ya, kayak saya terapi gini, saya harus posisinya hening, sepi. Kalau ada yang bicara gini-gini,
konsentrasi saya bubar. Makanya pelatihan untuk biofitologi ini nomor 1 pakai ini, pikiran. Makanya nanti apa yang dikatakan Banti tadi sangat-sangat benar. Apa? Kita harus memusatkan pikiran. Ya, kemudian meditasi. Itu berarti fokus, kita tenang, fokus. Kemudian kalau kita mau terapi seseorang, kita arahkan ke orang itu, energi jalan sendiri. Tapi kalau kita tidak mau konsentrasi, sudah nggak mungkin Bu Sadana itu kita nerapi orang ada manfaatnya. Ya, baik. Ini rupanya sudah ada WA yang masuk ya, yaitu dari saya Wahyuni, mau minta didoakan Pak Agus di acara sore ini. Apa kabar Ibu Wahyuni? Ibu Wahyuni ini terkena hipertensi ya, jadi tekanan darahnya selalu tinggi dan kemudian ada jantung ya, juga insomnia. Jadi kayak 3 rangkaian ini memang membuat orang tidak tidur deh kayaknya ya Pak ya. Terus kemudian ada lagi dari Jakarta ini Pak. Kemudian Ibu Ongsowi, keluhan saya persendian mata kaki kanan dan kiri sakit. Juga bau lengan kiri juga sakit, kiri ya, bau lengan kiri. Mohon Pak Agus bisa bantu untuk pengobatan sakit saya. Ibu Wahyuni di Jakarta dan Ibu Ongsowi, nggak tahu ini di mana nih. Baik, bagaimana? Mungkin kita bisa, terapi aja, mungkin ya? Oke. Ya, baik jadi Ibu Wahyuni dan Ibu Ongsowi, silakan di depan layar Anda untuk menerima energi. Tangan Akan cuma dipandu begini Pak Agus. aja. Tangan cuma begini aja ya pemirsa. Tangan aja cuma begini, diletakkan dijulurkan ke layarnya televisi. Kalau yang bisa melihat televisi, kalau nggak bisa di layarnya handphone. Ya, kemudian nanti pikiran ibu, pikirkan energi ini mengalir ke bagian yang sakit. Karena saya tidak mengenal ibu, jadi ibu sendiri yang mengalirkan energi ini pakai pikiran ibu ke bagian yang sakit. Keluhan sakit di kepala, sakit di jantung, sakit di hipertensi, ya itu arahkan ke situ. Jadi kalau hipertensi ke aliran darahnya, ya, oke. Tarik napas panjang-panjang Ibu. Keluarkan dari mulut. Tarik napas panjang-panjang Ibu dari hidung, keluarkan dari mulut. Sekali lagi Bu. Tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Cukup, mata ditutup, santai, rileks. Sudah Bu? Ya, ya. Saya tadi berniat ya Pak Agus untuk menerima energi dari Pak Agus nih, ceritanya dari Bante. Saya ngerasa di tangan saya ini kayak ada energi besar banget. Apakah seperti itu? Memang seperti itu. Masuknya lewat tangan ya Pak? Iya. Oh. Kalau nerima energi ya. Tapi kalau yang nerapi itu energi masuk dari ubun-ubun, diolah di dalam ini. Iya. Ke seluruh cakra,
kemudian kita keluarkan. Keluar ini dari ini kalau saya begini nih dari sini dari ujung jari ini keluar kayak energi gitu ya. Ada yang memang ada kayak semprotan. cakra minor ya kecil Iya. ya di sini ya. Oh tuh lontor gitu ya. Iya. Seperti itu. Bagaimana Bante? Yang Bante rasakan pada saat mentransfer itu tadi Bante? Ya, maka itu kan kita memang tiap-tiap orang berbeda-beda sesuai dengan ya apa yang mereka tahuin toh. Maka dari itu Ya. kan kita istilahnya kita hanya bertekad terus masuk tenang set langsung masuk biarin aja. Alami akan bekerja dengan sendirinya begitu. Oke, jadi operatornya niat aja ya, diniatkan, disalurkan gitu ya. Masukkan di dalam ketenangan set dia bekerja dengan sendirinya gitu. Iya, luar biasa. Jadi memang energi ini cerdas, energi alam ini cerdas, tinggal operator pikiran saja yang mengarahkan dan Anda siap untuk menjadi receiver atau penangkap dari energi itu dan mengarahkan kepada tubuh yang sakit. Baik pemirsa Dharma TV, bagi siapapun Anda yang ada keluhan pada kesempatan malam ini, Anda bisa WA kami atau bisa telepon langsung. Kami akan bantu untuk mentransfer energi pembersihan. Baik, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Sehat bersama Biofitologi dan tentunya damai bersama Dharma TV. Baik pemirsa Dharma TV, apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel kami? Anda juga bisa melihat dari siaran YouTube live melalui Dharma Televisi. Mungkin Anda pemirsa punya saudara di Jakarta, di mana di Amerika atau dimanapun di luar negeri, dimanapun di segala penjuru dunia yang bisa melihat YouTube. Anda bisa kabarkan bahwa Dharma TV melalui siaran YouTube-nya bisa dilihat pada saat ini tentunya dalam transfer energi bersama Biofitologi. Ini sangat ilmiah pemirsa Dharma TV, pengetahuan tentang badan energi kita dan bagaimana memanfaatkannya secara efisien dan efektif untuk kesehatan, untuk kedamaian hidup kita. Jadi pemirsa Dharma TV mungkin saat ini ada yang sakit, bahkan yang mungkin sudah parah seperti itu. Jangan putus asa, tetap semangat, tetap positif bahwa ternyata kita bisa loh menghidupkan sel-sel tubuh kita dengan pikiran yang positif. Baik, ada telepon kesempatan kali ini. Halo, dengan siapa ini? Halo, selamat malam. Iya. Selamat malam, televisi volumenya bisa dikecilin. Halo, dengan siapa? Ya. Suaranya. Dengan siapa ini? Pakai telepon WA. Halo. Pakai telepon WA, telepon biasa. Oke. Dengan Halo. Selamat malam. ya, selamat malam dengan siapa Pak? Halo. Halo. Ya, ya Orang punya suara nggak Halo? Ada suara nggak? oh anu, splenteran ini. Jadi masuk dari nomor telepon lain. Baik, Pak siapa ini tadi keluarnya apa? Oh udah putus ya, tadi dengan siapa tadi? Pak Singge ya di Malang? Oh Surabaya, oke. Pak Singge di Surabaya, rupanya nomor telepon ini mati, mungkin ada spletteran tadi dari komunikasi yang lain ya, seperti itu. Baik Pak Singge, saya nggak tahu apa yang dikeluhkan Pak Singge, mungkin bisa telepon lagi ya. Baik Pak Agus, apakah benar bahwa ternyata orang kalau ditransfer energi ternyata dia pesimis, itu tidak bisa masuk Pak energi itu Pak? Sikapnya Pak? Masuknya bisa masuk, cuma nggak maksimal. Jadi kalau misalkan masuknya itu 80-90%, kemudian pikirannya yang menerima energi itu ragu-ragu, nggak niat, ya kesulitan. Jadi yang masuk paling 20% atau 15%. Jadi nggak bisa sampai mencapai 80-90%. Itu sudah saya pelajari, juga saya buktikan. Selama ini ya Pak? Ya. Jadi kecepatan di mana orang itu bisa sembuh tergantung pikirannya juga berarti. Juga, iya betul. Seperti itu ya? Semakin dia semangat, dia percaya diri, dia senang, cepat sembuh. Oh. Tapi kalau dia susah,
merintih kesakitan, tidak percaya diri, habis. Kok ketutup sendiri ya, dia menyumbat sendiri, energi itu mau masuk tersumbat sendiri gitu ya. Betul. Kalau itu selokan gitu ya, kalau bolongan gitu ya, itu nggak bisa masuk gitu ya Pak ya, Betul. apa tersendat lah paling nggak. Betul. Seperti itu ya Pak Agus ya. Ya, Betul. Bante, apakah sikap kita tuh kadang-kadang mau yakin tapi ojo yakin-yakin lah. Ya, ada nasihat seperti itu gitu loh Bante. Ojo yakin lah, wis kini kudu nang kene. Jadi malah menimbulkan keraguan sebenarnya pada orang yang sedang sakit ini loh, Bante. Apakah dia memang harus yakin, Bante? Ya itulah, jadi kalau kita perhatikan sekarang ini para guru agama juga begitu cara mengajarkan untuk meyakinkan pada dirinya sendiri, jangan meyakinkan bersama yang lain. Itulah yang jadi kleromologi yang sering diajarkan, sehingga mereka itu sangat-sangat bertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan mereka menolak, ya toh? Oh, jadi begitu. Kita harus mempelajari dan mengerti, kan tidak ada salahnya sih untuk menerima energi lalu disalurkan ke bagian sakit. Kalau kita bisa melakukan dengan secara alami ini, free of charge ya, jalankan aja yang terbaik. Oke, halo, dengan siapa ini? Halo. Baik. Halo. 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 Oke, Pak Singgi langsung sampaikan apa yang dimaksud dikeluhkan Pak Singgi. Ya. Halo. Langsung sampaikan Pak Singgi. Ya. Bisa disorot ke kamera Halo. saya, wajah saya, Pak. Ya. Tolong langsung sampaikan apa yang dimaksudkan. Silakan, monggo. Sampaikan saja Pak Singgi. Halo. Langsung Pak Singgi, apa keluhannya, apa yang mau ditanyakan langsung Pak. Kalau halo-halo, kelamaan Pak. Gugup mana? Halo? Panggil. Halo. Ya langsung Pak. Langsung. Suaranya didengarkan di TV atau di YouTube. Udah mati ya? Ya, baik. Halo Pak Singgi. Halo. Ya, keluhannya apa Pak? Halo, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Ya, budaya. Namo Buddhaya. Ya. Iya, Bante, selamat malam. Ya langsung aja. Ini keluarnya ada kencing manis, sama kolesterol, sama trigliserid. Ya. Mungkin bisa terima energi dari Pak Agus dan Bante. Iya. Ya. Baik. Ditunggu Pak ya. Pak Singgi ditunggu nanti segmen ke-6. Segmen ke-6 nanti ngikuti penerimaan energi Halo? ya Pak Singgi. Baik pemirsa Dama TV, Pak Singgi dari Surabaya, keluhannya adalah tadi kencing manis, Darah tinggi. bukan, trigliserid sama kolesterol Pak. Saya kolesterol, trigliserid, kakek mangan lengoh. Kebanyakan gorengan juga bisa nih Pak, kolesterol Pak. Makanan yang berlemak, trigliserid biasanya kurang olahraga Pak. Tidak makan malam ini biasanya ya Bante ya. Sama tadi apa? Kencing manis ya. Tekanan darah tinggi. Sama kencing manis Ya, nih yang juga. suka yang manis-manis. Suka yang manis-manis ya Pak? Pak aku suka yang manis-manis ya Pak ya. Ya. Jadi penyakit itu bisa juga dari makanan ya Bante ya? Ya itu Selain otomatis. pikiran, Bante. Makanan itu sumber yang memasukkan penyakit juga. Tetapi mulut kita ini juga bisa menyembuhkan juga. Makanan yang pas, yang tepat itu juga bisa menyembuhkan. Maka dari itu ya kita harus pandai-pandai memilih makanan yang menyehatkan itu kita masukkan juga. Makanan yang tidak menyehatkan ya kadang kala lah ya toh. Seminggu sekali, 2 kali oke. Jangan tiap hari wah enak. Akhirnya itu yang menyebabkan berlebihan. Iya. Bante selalu bijaksana untuk memberikan solusi. Berarti bukan meninggalkan makanan yang membuat sakit, tetapi ya sekali-sekali lah, nggak apa-apa ya, nyolong-nyolong dikit. Tapi sebenarnya pola makan itu juga harus bener gitu ya Pak Agus ya? Betul. Ini Pak Agus kalau ngobatin orang ternyata pola makannya ngawur gitu gimana Pak? Oh enggak bisa. Lah ya. Tetap tidak bisa. Jadi
energi ini sepandai-pandainya energi ini, sesematnya energi ini tetap ada keterbatasan kalau kita ada istilahnya kalau kita itu harus di tengah-tengah, sedang-sedang aja. Ada lagunya sedang-sedang aja itu juga mengingatkan kita makan secukupnya. Jangan makan ada kacang segini enak. Sambil nonton Dama TV makani sampai setoples ini habis lah itu. Kalau Itu makan kacang kebanyakan apa yang terjadi? ya kan bisa kolesterol. Atau asam urat? Bisa Yang persendian-persendian itu ya? Ya. Ngilu-ngilu itu ya? Ngilu-ngilu. Nah, tadi kan ada pemirsa yang Ibu Ong ya, tadi Ibu Ong, persendiannya kanan kiri bahu, itu mungkin makanannya juga bisa jadi loh ya Pak? Bisa jadi. Iya, Jadi, Ibu Ong mungkin kacang ya, kemudian Belinjo. kacang, belinjo, duh enak ya Pak Bante, belinjo, kacang, apa mana ya, gorengan-gorengan itu ya. ya. Yang asam urat mungkin jeroan, saya udah nggak makan jeroan katanya gitu kan. Ya. Tapi mungkin kacang-kacangan itu kalau kebanyakan ternyata juga bisa menyebabkan dia tersumbat di antara sendi-sendi dan itu akhirnya kita merasakan sakit ngilu. Ini pengalaman sendiri juga sih Pak. Jadi memang pola makan harus seimbang, pola pikir dibenerin pakai meditasi tadi ya Bante. Ya. Dan itu akan menjadikan sehat seimbang seperti itu. Baik, siapa yang ingin menelpon lagi mungkin kita akan berada di sini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam menemani Anda pemirsa Dama TV di seluruh dunia dan Anda bisa mengambil kesempatan ini untuk bisa merasakan apakah benar biofitologi itu bisa mentransfer energi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Baik, tentunya tak kenal maka tak sayang, kalau yakin maka tentunya Anda bisa teruskan biofitologi ini. Baik, Pak Agus, Ya. apakah benar bahwa manusia itu sebenarnya mempunyai cakra? Apakah sebenarnya cakra itu Pak? Cakra itu adalah apa namanya pintu atau jendela untuk masuknya energi alam semesta ciptaan yang di atas. Oke, ya. Terus kemudian apakah fungsi cakra itu? Kenapa kok ada yang bilang bahwa cakranya tersumbat? Kalau cakra tersumbat itu bukan istilah tersumbat ya, Apa itu? memang tertutup. Oh tertutup ya? Iya, jadi ada orang yang lahir semenjak dia lahir itu cakra sudah ada yang terbuka, tapi yang terbuka itu persentasenya kecil sekali. Ya, kalau terbuka semua mungkin nggak lahir lagi kali ya? Ya jarang bisa sakit gitu. Ya, ini secara spiritual mungkin ya. Bagaimana Bante? Apakah pengetahuan tentang cakra ini ada juga di Buddhism Bante? Ya, di dalam Buddhism itu kan hanya dia menunjukkan bagaimana permainan dari pikiran kita. Oke. Jadi permainan pikiran itu dimengerti, dipahamin, daerah mana yang membuat kita menderita dan dari mana yang bisa membuat kita bebas dari penderitaan. Ya. Kita mengerti, jadi arah pikiran kita itulah yang menyebabkan kita menderita atau kita bebas dari penderitaan. Oke. Hanya arah pikiran itu. Ya, Ya, silakan. baik. Halo, dengan siapa ini? Ada telepon. Halo, Ya. selamat malam. Dengan Singgi yang tadi terputus, Ibu. Ya, bagaimana tadi? Bagaimana Pak? Ya, Pak Singgi, Langsung. nanti dia ini yang kolesterol, trigliserid dan kencing manis ya Pak Singgi ya. Tidak Betul, bisa ya. bersama-sama merasakan transfer energi kurang lebih pada pukul Jam 6.46. jam 6 lebih 46 ya. Nanti sama-sama Pak kita transfer energi Ya. dan penjenengan bisa merasakan Pak Singgi. Karena suaranya kalau sekarang Feedback. ya. Baik. Kok putus-putus ya? Pemirsa Dama TV, tentunya jangan kemana-mana, kami masih menunggu telepon Anda dan jangan lupa untuk mematikan volume televisi karena feedback ya. Kami di sini tidak bisa konsentrasi untuk bisa mentransfer energi dan kami menunggu keluhan-keluhan dari Anda dan silakan untuk duduk di layar televisi untuk siap menerima transfer energi. Jangan kemana-mana, kita ketemu setelah yang satu ini. Sehat bersama biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik, pemirsa Dama TV, beberapa waktu tadi kita belajar tentang apa itu sih sebenarnya cakra, karena kalau kita lihat gambarnya biofitologi itu ada manusia dengan cakra, atau cakra ini adalah
pintu ya Pak ya, tadi Pak Agus ya, adalah bagian dari unsur badan energi cahaya kita sebenarnya. Jadi ada udara, ada cahaya. Dan cahaya ini adalah berupa cakra-cakra tersebut. Nah, yang saya ketahui bahwa cakra-cakra itu mengambil sumber energi dari matahari sih sebenarnya ya, yang karena warnanya sama dengan spektrum 7 warna matahari seperti pelangi. Jadi sepertinya kita sepertinya wajib untuk berjemur deh Pak Agus. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Itu sangat positif. Dengan berjemur ya? Iya. Nggak usah lama-lama, berapa menit Pak? Kurang lebih Pak, kira-kira Pak? Ya 15 menit minimum. Meditasi di bawah sinar matahari yang nggak terlalu panas ya, seperti itu ya. Itu sangat sangat membuat berenergi kita. Betul. Sebenarnya. Itu peredaran darahnya juga lebih cepat. Ya. Ya, baik. Jadi cakra itu adalah badan energi kita yang saya ketahui, yang saya pelajari adalah wujud dari cahaya kita. Yang saya tahu cakra itu kemudian menghidupkan kelenjar di dalam tubuh kita. Nah, kelenjar itu mengeluarkan atau menghasilkan hormon. Lah, hormon itu merawat tubuh fisik kita. Inilah perjalanan dari badan wujud cahaya menjadi yang fisik. Kalau kita pelajari secara detail lagi. Tetapi kadang-kadang orang aku nggak ngerti deh badan cahaya saya tuh gimana, nggak ngerti gitu loh Pak. Bante menyederhanakan seperti yang dikatakan Bante tadi bahwa yang terpenting itu pikiran. Pikiran adalah operator, seperti itu ya Bante ya. Ketuk sini ada kelenjarnya yang menyehatkan di sana. Itu juga bagus. Makanya tetapi sang Buddha mengatakan timbulkan rasa senang, gembira berulang-ulang muncul dalam pikiran kita. Analisa ke dalam pikiran kita dengan penuh kebijaksanaan, fokus terus ke sana, itu akan menjadi energi yang luar biasa. Ya, lebih simpel ya. Permainan pikiran kita itu arahnya mau kemana? Untuk menimbulkan kesehatan, umur panjang, untuk ketenangan, ada di sana semua. Ya. Ini tadi simpel sekali sebenarnya, cukup dengan senang, bahagia. Nah, wajah senang itu adalah senyum, pemirsa. Jarang sekali kita senyum. Banyak sekali saya temui orang wajahnya itu datar, gak medutut, entah hatinya bagaimana. Ada yang ngaku di sini, aku katanya gitu. Jadi ketika kita menarik senyum itu, nah ini Pak Agus nih, kalau kita senyum, apakah benar bahwa energi itu akan lebih mudah untuk masuk Pak? Betul daripada sekali. kalau gini merenggut dulu Pak. Betul sekali. Betul ya Pak ya? Iya. Jadi senyum ya? Betul. Jadi Ibu Sadana tadi mengatakan bahwa semua badan energi ini juga Bante yang sudah diterangkan oleh Bante panjang lebar itu memangnya pengaruh dari pikiran kita. Kita bersama ini sampai ke sini kan bukan karena kaki dulu, karena pikiran ya. Dulu. Baik, sebentar Pak Agus. Waduh, nih kita bisa detail nih, kita belajar ya tentang bagaimana kinerja pikiran. Halo, siapa ini? Halo? Ya, dengan siapa? Bu. Dengan siapa? Telinga kurang, pendengarannya menurun, Bu. Pak Hadi ya? Oh, Pak Ya. Madi. Pak Madi di mana nih? Pakai jajar ya? Pakai jajar. Ya, apa yang Pakai dikeluhkan? jajar, Bu. Monggo, Pak. Monggo, apa yang dikeluhkan, Pak? Dan Oh, telinga. Ya, karena pendengarannya menurun, Bu, ke kiri. Baik, Pak Hadi mengalami gangguan telinga, jadi kurang mendengar juga ini sekarang ya. Baik, apakah bisa ditransfer aja Pak Agus untuk telinga atau nanti rame-rame juga? Oke. Ya. Telinga, coba Bapak tarik nafas panjang-panjang Pak. Nanti kita dengar reaksinya ya. Baik, jangan ditutup dulu. Tarik nafas panjang-panjang Pak dari hidung. Senyum. Ya. Keluarkan dari mulut Pak. Jangan lupa senyum. Tarik nafas panjang-panjang dari hidung Pak. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi Pak, tarik nafas panjang-panjang dari hidung. Keluarkan dari mulut. Cukup santai, rileks, pasrah Pak ya. Mata ditutup. Senyum.
Sudah Pak, gimana rasanya Pak? Dingin, Pak. Dingin. Dingin ya? Iya. Kemudian telinganya gimana perasaannya? Apa keringetan? Keringetan. Keringatan? Ya. Telinganya lebih enak Pak? Ya, masih kurang, Pak. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, Pak Hadi sudah ke dokter belum Pak Hadi ini? Untuk telinga? Oh, sudah putus ya? Baik, kadang-kadang telinga tuh kotor, harus dibersihkan juga ke dokter gitu loh Pak. Iya. Apakah dengan cuma di gelontor biofitologi jadi bersih gitu Pak? Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa. Ya, Jadi ya. ini bukan ilmu yang magic atau tahayul, bukan. Ya. Bukan ilmu mistis ini. Jadi ini ilmu cuma menyalurkan energi. Lah energi ini yang bekerja untuk memperbaiki sel-sel kita yang ada yang kurang baik diperbaiki. Kemudian semangat kita yang kurang itu diperbaiki. Oke. Jadi kembali lagi ke pemikirannya pemirsa yang mengalami keluhan. Ya, ya. Bante ini sekarang saya mau menanyakan sama Bante. Bante juga pasti bertemu banyak sekali umat yang sakit gitu ya Bante ya. Dan apakah sebenarnya sakit-sakit? Aduh, ada telepon lagi. Baik, terima kasih. Ada telepon. Halo. Bentar, Bante. Selamat malam, dengan siapa ini? Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa? Iya, dengan Pak Bimo Apa yang di dikatakan? Bakalan Kerajaan Sukun. Gangguan? Oh, gangguan mental. Siapa yang gangguan mental? Bisa nggak menyalurkan sama Oh, dengan orang yang bisa. sakit jiwa itu loh? Baik, terima kasih. Pak Agus, bagaimana dengan gangguan mental? Tapi saya kira pastinya yang awalnya itu normal pasti bisa dibuat normal. Energi ini sangat smart. Oke, oke. Tapi saya belum pengalaman di gangguan mental ya. Baik. Tapi dicoba. Ya. Semua dicoba. Baik, semua dicoba. Bante sebenarnya lebih ini tadi untuk gangguan mental. Kenapa? Saya. Oh, putus. Baik. Dah, dengarkan saja Pak siapa tadi? Pak Bimo, untuk gangguan mental biofitologi belum pernah menangani, tetapi mungkin Bante lebih berpengalaman untuk mental ini Bante ya. Bagaimana Bante? Sekarang ya kita kan harus tahu gangguan dia karena apa? Apakah memang dia itu gangguan karena ketempelan makhluk? Oke. Atau gangguannya dia terlalu stres? Atau Benar. gangguan karena dia ada obat-obatan yang mereka minum sehingga terganggu seperti itu? Atau memang dari dulunya sejak kecil memang sudah terkena gangguan mental? Jadi ini semuanya jadi 4 faktor ini kita harus lihat dia yang kena yang mana. Kalau dia dari dulu yang dulu sudah punya sakit ini ya otomatis ini sudah alami demikian ini ya kita rasanya itu sudah namanya karmanya harus diterima seperti itu nggak bisa diapa-apain lagi. Oke. Nah, tetapi kalau dia kena gangguan karena stres kan itu bagaimana dia tidak stres kan diarahkan cara berpikirnya. Kalau dia kena gangguan karena obat-obatan maka obat-obatan itu dihentikan diganti zat yang menyehatkan untuk syarafnya. Nah dengan bikin kalau dia gangguan karena makhluk yang ketempelan bagaimana ini kekuatan agama itu bisa menyingkirkan gangguan-gangguan itu sehingga dia tidak akan sampai terganggu. Jadi kita kan harus tahu, lihat Ya. apa yang menyebabkan gangguan itu. Iya, jadi diagnosanya mesti tepat karena apa Pak gangguan mentalnya. Nah ini tadi kalau ketempelan nih Pak Agus, punya pengalaman nggak nih Pak Agus ketempelan makhluk-makhluk Pak Agus? Oh, Pernah punya ya? pengalaman. Pernah. Nah itu gimana Pak? Waktu orangnya masuk gimana? Apakah dia keluarnya Pak saya gangguan mental apa gangguan makhluk gitu? Oh ini bukan mental, ini black magic ya. Jadi dia memang dibikin. Oke, dia tahu kalau dibikin. Awalnya nggak tahu, dia ke dokter, didiagnosa sama dokter. Oke, kita terima telepon dulu ya Pak Agus, nanti kita bahas Oke. lagi. Baik, halo dengan siapa ini saat malam? Saat malam. Dengan siapa? Singgi lagi. Tinggi lagi. Pak Singgi penasaran nih dari Surabaya nih, Pak Singgi. Ya, Pak Singgi apa yang ditanyakan? Monggo Pak Singgi.
Halo. Ya, sebelah Halo. kiri ya. Halo. Ya, langsung aja, Pak. Langsung aja, Pak. Halo. Itu sebelah Iya, kiri. ini tadi belum diterapi Bu Sadana untuk yang tadi diabetes, terus kolesterol dan juga trigliseridnya itu. Berarti kan di akhir sekarang. Ikuti ya, Pak. Ya, Ikuti. oke. Baik Pak Singgi, kita akan Halo? terapi karena tadi Halo? suara telepon Anda apa feedback. Iya, itu tadi Baik. belum diterapi. Baik, siap menerima terapi ya? Sekarang ya? Ya udah. Halo, Silakan siap Pak, siap menerima Pak. Pak Agus, monggo Pak Agus. halo, halo. Ya, tarik nafas yang dalam-dalam. Tarik nafas. Keluarkan Tarik dari nafas. mulut. Tarik nafas dalam-dalam. Keluar dari mulut. Senyum. Tarik nafas dalam-dalam. Keluar dari mulut. Terima semua dari tangan Anda energi pengobatan ini dan salurkan ke bagian-bagian yang sakit. Semuanya bisa menerimanya. Sudah Pak Singgi. Oh ya baik, Gimana rasanya Pak Singgi? terima kasih Anumodana. Gimana rasanya Pak? Gimana rasanya? Terasa gimana Pak Singgi? Oh dekat. Oke. Ya, oh udah terpotong ya. Baik Pak Singgi, apa yang dirasakan? Ya, nanti mungkin bisa telepon lagi ya untuk menceritakan apa yang pengalaman apa yang dirasakan. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sarta Dewi dan kita akan bertemu sampai nanti pukul 7 malam waktu Indonesia bagian barat dan tentunya siap-siap di depan layar televisi atau YouTube Anda karena kita akan mentransfer energi biofitologi. Jangan kemana-mana, kita ketemu setelah yang satu ini. Sehat bersama biofitologi dan damai bersama Dharma TV, selalu damai di hati. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya di setiap hari Rabu, jadi dari mulai tadi 5:30 sampai jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, kami Dharma TV mengetengahkan pelajaran tentang apa itu energi dan bagaimana memanfaatkan energi untuk supaya kita hidup lebih sehat dan seimbang. Baik, kembali ke Bapak Agus nih sebagai CEO biofitologi ini. Pak Agus selama 4 tahun menterapi, apa yang Bapak rasakan Pak? Badan saya lebih segar. Badan lebih segar ya? Lebih segar. Jadi dengan memberi malah sehat Pak? Ya. Soalnya ini energi masuk ke tubuh kita
tubuh kita langsung diolah sama energi ini, Heeh. pikiran kita mengolah energi ini melepaskan untuk Menyalurkan ya? ya. Kalau nggak disalurkan Pak, misalnya sehari 2 hari nggak menyalurkan gitu? Badan ini nggak enak semua. Saya tiap hari itu nggak pernah berhenti nerapi orang. Oh gitu ya? Ya meskipun COVID, nggak COVID saya tetap nerapi orang. Jadi jam 3 saya bangun, meditasi sampai jam 4 sampai jam 6 terapi orang. Itu rasanya malah seger? Seger. Berarti sesuai dengan hukum tabur tuh ya dong Pak ya? Ya, Siapa menang? diantaranya seperti itu. Itu ya, cocok ya? Itu hukum Betul. alam itu ya? Betul juga. Cocok ya? Sudah dibuktikan secara energi ya? Cocok. Iya, baik. Ada telepon lagi nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo malam, Iya, dengan siapa Pak? ya. Pak Gus, selamat malam Pak Gus. Malam. Bante, Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Pak Gus, saya Wahyudi di Tangerang. Oh, Ayudi. Ya. Apa yang ditanyakan Pak? Berkat Pak Gus, saya sekarang udah sembuh Pak Gus. Wow. Amin. Amin, puji Tuhan, puji syukur. Sakit apa ini? Iya, Sakit apa kemarin Pak? iya Pak Gus. Ya. Ya, saya Wahyudi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas segalanya Pak Gus. Ya, sama-sama. Ya. Ya, Ini bau asap. jadi saluran kencing saya juga udah lancar. Diabetesnya, Betul Pak Gus. diabetesnya gimana Pak Wahyudi? Kenapa Pak Gus? Diabetesnya gimana? Diabetesnya? Apanya BAB-nya juga udah lancar. Oke. Itu semua berkat Pak Gus. Ya, oke. Terima kasih sama yang di atas, jangan terima kasih sama saya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Wahyudi. Senang sekali, bahagia sekali bahwa kami semua mendengar kabar yang sangat membahagiakan ini ya. Orang tuh kalau sakit mangan opo gak enak gitu ya, Pak Agus ya. Ya. Ini kena prostat. Oh, ini Bisa prostat kena- ya. Baik. Kena prostat. Sudah Sembuh. baik ya. Sudah sembuh Sudah ya. sembuh, diabetes juga. Baik. Nah, sekarang setelah sudah sembuh nih Bante, sudah sembuh nih. Wah, seneng nih ya. Tapi ternyata kebiasaannya yang dulu-dulu itu diulang lagi. Makannya nggak diatur seperti itu, bagaimana Bante? Apa yang harus dilakukan Bante setelah sembuh nih? Ya, memang kita manusia itu harus belajar untuk memahami fungsi dari tubuh kita, mana yang bisa membuat kita tambah sakit, ya kita hindarin makanan-makanan itu. Tetapi kita harus mencari makanan dan minuman apa yang bisa menambah kita sehat, yaitu yang kita perbanyak. Maka dengan demikian inilah, kebanyakan orang sakit itu terlalu banyak lah makanan-makanan yang enak-enak sehingga bisa menyebabkan mereka sakit. Yang kena diabetes karena kita makanan yang manis-manis juga bisa menyebabkan kita diabetes. Maka dari itu makanan itu harus seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh jasmani kita. Itu akan membuat kita badan sehat, otomatis kita tidak akan terulang penyakit yang sama dengan yang seperti dahulu. Ya. Itu aja. Ya. Jadi memang Bapak Ibu pemirsa Dharma TV, bahwa kenapa kita sakit ada beberapa macam memang ya, ketidakseimbangan di antara pola pikir yang Bante tadi sudah katakan, dan tentunya pola makan, bagaimana pola makan kita, dan pola gerak, apakah kita juga bergerak olahraga, juga pola istirahat Bapak Ibu. Kadang-kadang karena saking asiknya bekerja, misalnya salah satu contoh, duduk di depan komputer, kerja terus ya, makannya nyemil terus, junk food lagi ya. Akhirnya terjadilah peredaran darah yang tidak lancar, bisa begitu ya Pak Gus ya? Betul. Akhirnya terjadi sumbatan, makanannya juga bukan makanan yang sehat, bergizi ya. Kebanyakan makanan kita tuh kebanyakan instan, makan instan, pokoknya kenyang seperti itu. Kayaknya Pak Agus nih lama-lama yang sakit ini bukan karena kurang gizi deh Pak, kelebihan makanan ini ya. Betul, over. Over ya, banyak ya yang seperti itu ya Pak? Banyak. Jadi orang yang overweight itu juga biasanya kecenderungan untuk ngemil.
Betul, betul, betul. Kembil ya? Ya ngemil. Jadi waktu malam istilahnya organ lambung kita dengan pencernaan lah secara keseluruhan itu mestinya waktunya istirahat, ini nggak istirahat, kerja terus. Jadi organ tubuh tidak diistirahatkan. Nah ini kalau sudah mulai ngemil, saya mau nanya sama Bante karena Bante ini ahlinya. Perlu diketahui Bapak Ibu pemirsa Dharma TV bahwa seorang biku hanya makan 2 kali sehari kalau nggak salah nih. Ada yang satu kali. Terus kita tanyakan dulu sama Bante, kok bisa loh ya? Waduh ada telepon nih Bante. Nanti kita ini bagi transfer ilmu nih. Baik, halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Apa keluhannya Bu? Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Langsung Ibu, Langsung. monggo. Halo, selamat malam. Ini dari Pidi, Surabaya. Ya, apa keluhannya? Ini saya keluhannya kena Bell's palsy, jadi kayak stroke di bagian muka. Oh, saraf ini. Oh, Bell's palsy. Iya, iya. Jadi Bell's mepet sebelah. Bell's palsy. Kenapa awalnya Ibu? Kena angin itu. AC yang terus menerus Dingin. atau kipas? Tidak jelas suaranya. Oh, tidak jelas suaranya. Iya. Baik, Halo. iya. Baik Ibu, terus sekarang Halo, masih ya Bu? Mama. Ya, Halo, mohon maaf tidak jelas kami di sini. Oke. ya. Ibu melihat dari TV atau YouTube? Saya lihat dari YouTube, Ibu. Ya. Oke. Baik, kalau YouTube-nya dimatikan nggak bisa transfer nanti. Baik, baik, baik. Baik, ini ya bisa ditransfer Pak Agus untuk ini saraf. Oke. Kita coba ya, kita ini ya. Oke. Ibu tarik napas panjang-panjang Bu dari hidung. Bagaimana Pak? Tidak jelas. Tarik napas panjang-panjang dari hidung Bu. Keluar dari mulut, tarik panjang lagi dari hidung, keluar dari mulut, tarik lagi panjang-panjang dari hidung, keluar dari mulut, masuk dalam kesadaran, terimalah semua energi pengobatan, arahkan ke bagian yang sakit. Sudah Bu? Sudah Ibu? Ya, sudah Pak, merasakan kehangatan. Ya, sudah. Gimana rasanya Bu? Merasakan kehangatan di dalam tubuh. Gimana rasanya? Lebih enakan? Lebih ringan? Ya. Lebih ringan Bu rasanya? Iya. Yang kaku lebih lembek ya, lebih lemes. Halo? Iya. Oke. Ya, Baik, oke, baik. terima kasih.
Baik, ya, baik. Nanti kita bahas perkara saraf ini ya, Ya. kaitannya bagaimana dan apakah ada cara dengan meditasi yang saya tahu dengan operasi biasanya ya. Tapi kalau ini apakah tidak perlu operasi nanti? Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya jangan kemana-mana. Kita akan bahas pengenalan diri, tubuh fisik dan tubuh tubuh energi kita. Lebih tepatnya seperti itu. Jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Sehat bersama Biofitologi dan tentunya damai bersama Dharma TV. Baik pemirsa Dharma TV, dimanapun Anda berada, di rumah, dimanapun atau sedang menonton Dharma Televisi di YouTube, kami akan bersama Anda sampai nanti pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dharma TV bisa dilihat di seluruh dunia secara internasional. Siapa yang bisa menangkap di YouTube, dan tentunya Anda bisa mengabarkan kepada sanak keluarga, kerabat, teman untuk bisa bersama-sama belajar tentang apakah itu energi yang tentunya ada di dalam diri kita dan di alam semesta ini, dan tentunya bagaimana memanfaatkannya menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kesehatan dan keseimbangan kita. Baik, Pak, tadi itu ada yang terkena Ibu Widi dari Surabaya, Bel spasi ya namanya ya. Pernah Bapak menangani itu, Pak? Pernah. Ya, itu terus gimana? Berapa lama bisa pulih? Macam-macam, tergantung dari si pasien. Oke. Itu tergantung dari si pasien. Ya. Ada yang cuman 9 kali pertemuan sudah sembuh. Ada yang 20 kali, tergantung semuanya. Oke, 20 kali bahkan ya? Ya. Itu setiap hari apa pakai seminggu sekali gitu, Pak? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Iya. Baik. Ya, ada telepon lagi. Ya, terima kasih. Selamat malam, dengan siapa ini? Halo? Halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo, Ya, dengan siapa ini? ini Pak Witono. Di mana, Pak? Ya, Anda di mana? Dari kota mana? Pakis. Oh, dari Pakis, Pak Witono ya? Ya, apa yang dikeluhkan Pak Witono? Katanya dokter hypertension. Sakit syaraf. Hypertension sakit ini dokter itu, Pak. Oh, sakit saraf ini. Sakit saraf, Pak. Sebelah mana, Pak? Ya, Sebelah mana yang sakit? dan seberapa dengaran? Susah ya untuk baik, diterapi aja, Pak. Enggak, langsung aja ini Ya, nanti. langsung. Oh, udah mau ini ya? Baik, kalau gitu ya, kita ini ya. Ya langsung. Ya, baik. Baik pemirsa Dharma TV, Anda semua yang berada di depan kamera, baik televisi maupun di YouTube, mari kita bersama-sama menerima energi dari semesta ini yang ditransferkan, dikirim dari studio kami di Batu saat ini. Dan monggo silakan dipimpin oleh Biko. Mari kita duduk rileks santai, lepaskan semua beban tubuh jasmani kita, lepaskan semua beban dalam pikiran kita, arahkan tangan kita ke TV atau ke HP kita, ke laptop kita untuk siap menerima semua transfer energi masuk dalam kesadaran. Tenangkan pikiran, terimalah gelombang energi ini dan salurkan ke bagian yang sakit. Tarik nafas panjang-panjang, keluar dari mulut. 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 Hanya sadar saja, terimalah energinya.
terapi selesai. Baik, Bapak Ibu, saya lihat masih ada yang banyak yang nyureng gini. Jadi masih mikir, terlalu banyak pikiran. Maka jangan lupa untuk menarik tersenyum. Dengan senyum kita jauh lebih rileks dan energi bisa diterima dengan jauh lebih baik. Seperti itu kira-kira Pak Agus ya? Betul banyak sekali. yang masih mikir gini, nyureng gitu ya. Betul Itu sekali. masih banyak pikiran ya. Betul sekali. Ya betul sekali ya Pak Agus ya. Ya baik pesan Dhamma TV tentunya energi dikirim dari sini tanpa batasan ruang dan waktu, betul ya Pak Agus? Betul. Dan kemudian Anda menerima dengan syaratnya tadi loh, kalau kata Bante, relax, ya kan Bante, relax. Kalau orang sudah terlalu banyak pikiran Bante, suruh relax itu loh, kok wangelmen dulu, kenapa ya Bante ya? Nyureng nang di ketemu wong kok ketuk dimplok aja. Ya itulah repotnya manusia kan diciptakan oleh kebiasaan dia sendiri masing-masing. Ya. Maka itu kebiasaannya juga harus dibantu untuk membiasakan bagaimana kita menyediakan waktu pagi 10 menit, malam 10 menit untuk rileks, santai, lihat gerak pikiran kita sendiri. Mampu enggak kita fokus memperhatikan nafas kita keluar dan masuk 10 menit saja pagi, 10 menit malam. Jadi membiasakan untuk relaksasi seperti itu, ya ini masih lumayan. Sudah ada latihan membiasakan kita enggak merengut, Iya, enggak tegang, betul. enggak stres gitulah. Membiasakan 10 menit, 20 menit. Kalau ini dijalankan 1 bulan, nanti kita baru merasakan, ternyata enakan sekarang. Maka dari itulah, setelah itu ya kita ditingkatkan 15 menit pagi, 15 menit malam, terus naik terus sampai setengah jam baru kita merasakan, wah ternyata meditasi itu Jadi manfaatnya kebiasaan luar biasa, ya. gitu. Iya. Karena dia sudah membiasakan untuk relaksasi, untuk tenang, untuk konsentrasi, otomatis ketenangan dan kebahagiaan akan mereka dapatkan. Ya, jadikan sebuah kebiasaan, rileks itu menjadikan sebuah kebiasaan. Ini yang bisa saya terima dari Bante. Ya dibiasain lah yang biasanya tegang, nyureng terus, didik-didik kesaut. Ada orang ngomong didik-didik kesaut, emosi gitu ya. Itu pertanda bahwa masih hidup di dalam pikirannya. Jadi kalau membiasakan dengan meditasi, senyum, rileks 10 menit, jadi kebiasaan. Jadi kalau menangkap apa-apa tuh dengan senyum seperti itu. Ya Pak Agus, ini kalau bisa mau berlatih kapan Pak Agus? Banyak yang nanya loh, sudah ribuan ke saya nih yang nanya nih Ya Pak Agus. nanti kita konsultasi dengan Bante. Oke, kapan ya waktunya yang tepat ya? Seperti Kemudian itu. nanti kita juga cari tahu dari pemerintah gimana. Kita kan harus mengikuti aturan pemerintah. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, tentunya Anda tunggu berita dari kami apa yang kapan ada latihan, ada pembukaan cakra atau meditasi bersama seperti itu, dan tetap nanti hari Sabtu juga kita akan ketemu. Jadi setiap Rabu dan Sabtu kita ada di Biofitologi. Waktu juga yang memisahkan kita, mungkin Bante bisa memberikan wejangannya Bante untuk pemirsa Dhamma TV. Monggo. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita belajar untuk memahami apa saja yang membuat kita sakit melalui mata. Maka dari itu, arahkan pikiran kita, mata kita, penglihatan apapun juga yang membuat kita sakit, jangan diarahkan ke sana. Tetapi lihatlah mata kita untuk melihat sesuatu yang bisa menyenangkan dan menimbulkan kebahagiaan. Berarti Anda sudah mampu memilahkan, menciptakan kebahagiaan dalam mata kita. Demikian juga kita sering menggunakan telinga ini memasukkan hal-hal yang membuat kita sakit hati, membuat kita tidak bahagia karena kata-kata mereka. Tetapi cobalah kita rubah kata-kata yang menyakitkan itu, kita anggap sebagai sesuatu pupuk yang bisa mampu menimbulkan kesabaran kita, pupuk yang mampu menimbulkan kebijaksanaan kita, pupuk yang mampu bisa menciptakan cinta kasih kita, dan pupuk yang mampu membuat kita tetap tenang. Disinilah perlu teknologi cara berpikir yang dahsyat, menguraikan dan mengolah kata-kata itu menjadi pupuk yang sangat dahsyat. Seperti itu sangat membutuhkan kebijaksanaan kita. Demikian juga pikiran ini bisa tenang atau kacau juga tergantung arah pikiran kita sendiri. Marilah kita belajar untuk memahami kalau arah yang salah membuat kita sakit, ngapain kita teruskan dengan cara model yang salah terus menerus. Tetapi carilah tekniknya,
teknologi cara berpikir kita, bagaimana arah pikiran yang tepat itu yang mampu bisa membuat kita terbebaskan dari semua penderitaan. Kalau itu memang bisa dijalankan, mengapa kita tidak mau mencoba? Karena teknologi cara berpikir juga tergantung kebiasaan demi kebiasaan dari kita pribadi masing-masing. Maka tidak perlu diragukan lagi. Siapapun juga yang mengenal dan mengerti akan pikirannya sendiri, dia itulah sesungguhnya sudah berusaha untuk belajar, memahami diri sendiri yang sejati, masuk dalam ketenangan, kedamaian, dan kesadaran sempurna. Disitulah bebasnya penderitaan. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Baik, terima kasih Bante Dhamma Wicayo, Pak Agus Suleman, senantiasa kasih. sehat selalu. Siap. Tabur tuanya ternyata beneran ya, nyata ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, hukum tabur tuai, siapa yang menanam dia yang menuai. Ketika kita menanam kebaikan, kebajikan, kita juga menuai loh kebajikan gitu ya. Ketika kita menanam keburukan termasuk dalam niat dan pikiran buruk, kita jadi sakit deh seperti itu. Jadi coba bagi yang mungkin sakit, pola makan, pola pikir, pola gerak, pola istirahatnya. Dan penyakit yang paling susah untuk disembuhkan adalah penyakit M. Apa itu? Males. Males merubah. Nih, males merubah kebiasaan, males mikir, males gerak, males merubah makanan, ya akhirnya ya sakit gitu. Ntar kalau udah sakit terus mati ya. Waduh, susah-susah lagi nih. Baik, kita sendiri yang bisa menghidupkan sel-sel tubuh kita dengan semua pola, 4 pola tadi dengan baik dan benar. Dan tentunya kita akan ketemu lagi Sabtu di depan televisi atau di depan Dhamma Televisi YouTube bersama kami bertiga. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa Dhamma TV, dan tentunya saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sehat bersama Biofitologi dan tentunya damai bersama Dhamma TV. Salam sehat.